Teman-teman, hari ini yang kita bahas tentang Freddy Sambo yang gak kelar-kelar masalahnya dan berbelit-belit. Lawong dia sudah mengakui sebagai pembunuh, kemudian terkait dengan orang ini. Tapi kenapa peristiwa ini kok sampai berlarut-larut ya? Hampir 2 bulan lebih di sini, entah 2 bulan lebih, entah pas 2 bulan, saya kurang tahu ya pastinya. Tapi masalah ini sangat lama dan yang membuat saya tanda tanya di sini, Pak Freddy Sambo ini kayaknya ada upaya untuk ke pasal pembunuhan yang spontanitas. Nah, makanya di sini sedangkan Brigadir J, pengacara Brigadir J menyatakan bahwa itu pembunuhan berencana. Di sini akan saya cari tahu nanti Pak Freddy Sambo ini akan dikenakan pasal yang apa? Yang pembunuhan berencana atau pembunuhan spontanitas. Kalau kita lihat dari skenario yang sudah kita ketahui di media sosial, bahwa di tanggal berapa itu, selang 1 hari sebelum peristiwa itu terjadi, ada masalah di Magelang, di mana Ibu Putri ada sesuatu hal yang menurut prediksi saya itu ada kondisi di mana Brigadir J kemungkinan bermesraan, tapi versinya Ibu Sambo ini, Ibu Putri ini, mereka maksudnya Brigadir J adalah melecehkan. Tapi kalau menurut prediksi saya mereka bermesraan yang kemudian diketahui Kuat Ma'ruf sehingga terjadi pertengkaran Kuat Ma'ruf dengan Brigadir J. Ada hal-hal genting di Magelang dan itu memicu adanya di mana Kuat Ma'ruf memberi saran kepada Ibu Putri untuk melaporkan Brigadir J kepada Sambo yang pada akhirnya terjadilah peristiwa ini. Dalam waktu yang beberapa jam ini apakah bisa dikatakan pembunuhan berencana atau pembunuhan spontanitas? Saya nggak tahu di sini karena saya buta hukum ya teman-teman. Karena setelah dari Magelang langsung ke rumah pribadi Sambo, kemudian Sambo memanggil beberapa ajudan naik ke lantai atas untuk merencanakan itu atau untuk memberikan perintah kepada ajudannya siapa yang berani membunuh. Kemudian akan diberi upah. Nah, apakah di sini bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana atau pembunuhan spontanitas? Saya kurang paham masalah hukum ini. Tapi di sini teman-teman saya akan berusaha mencari energinya dari kasus ini. Apakah nanti di pengadilan menjerat Freddy Sambo ini sebagai pasal perencanaan atau pasal pembunuhan spontanitas. Mari kita gali di sini ya, Freddy Sambo. Akan saya bagi 2 bagian di sini. Jika pembunuhan berencana, apakah kamu akan dikenakan pasal pembunuhan berencana? Ada simbol karma, ada simbol selebrasi, wow, kok begini, dan ada simbol perlindungan. Selanjutnya, apakah kamu akan dikenakan pasal pembunuhan spontanitas di sini? Ada simbol solitude. Selanjutnya, ada simbol kreasi usaha. Selanjutnya ada simbol vigilance, masih belum aman. Nah, di simbol kreasi ini ada tulisan gede teman-teman, dream time, waktu untuk bermimpi. Jadi keinginan untuk mengusahakan apa yang diharapkan. Di sini ketika saya tanya apakah Sambo akan dijerat pasal pembunuhan berencana, ada selebrasi teman-teman, seseorang yang menari. Kemudian ada santuari perlindungan. Jadi di sini teman-teman nggak bisa pungkiri dengan adanya Sambo seorang jenderal bintang 2 dan dia juga loyal dalam memberi uang sehingga banyak orang yang mungkin akan menolongnya. Apalagi dia mungkin seorang jenderal yang mengetahui rahasia petinggi ini yang pada akhirnya jika dia tidak dibantu mungkin dia akan berjuap-juap. Sehingga di sini ada perlindungan untuknya di dalam kasus ini.
Dan upaya untuk mengarah ke pembunuhan spontanitas ini sangat kental sekali, karena di sini ada simbol perayaan, teman-teman. Perayaan itu apa sih? Merayakan sebuah kesuksesan tentunya, ya. Merayakan sebuah kesuksesan karena ada yang mendukungnya atau melindunginya atau membantunya ke arah sana. Sedangkan kalau kita lihat dari apakah Sambo akan dijerat hukum pembunuhan spontanitas, ada solitude di sini, yang artinya ada kondisi yang sendirian. Kemudian kondisi sendirian ini dalam keheningan dan lain sebagainya, kemungkinan dia kena pasal ini, dan itu merupakan mimpinya, harapannya, dan dia berupaya untuk ini. Tapi harapan ini masih belum pasti terkabul, masih berubah-ubah kondisinya, masih belum aman untuk Pak Sambo. Jadi usahanya Pak Sambo dengan Sambo CS, ya saya bilang Sambo CS karena yang ada kaitannya dengan orang-orang yang membantunya, dia berusaha untuk mengarahkan ke pembunuhan spontanitas. Tapi ke arah sana masih belum pasti berhasil atau tidak. Tapi sudah mengarah ke sana. Hanya saja teman-teman, di sini ada simbol selebrasi. Simbol dari sebuah kegirangan atau sebuah kepuasan atau sebuah kebahagiaan setelah mencapai sebuah apa yang diinginkan, setelah mencapai apa yang diinginkan. Namun di sini juga ada simbol DNA karma. Jadi intinya di sini teman-teman, ada upaya untuk mengarahkan ke pembunuhan spontanitas di sini. Dan itu merupakan impian dari Sambo CS. Akan tetapi tetap kondisinya juga masih bisa berubah di sini nantinya di dalam persidangan, tapi mengarahkan ke sana itu sangat kuat. Nah, mari kita dalami di sini masing-masing dari pilihan ini, bagaimanakah alur ceritanya nantinya ya. Kalau Sambo, apakah Sambo akan terjerat pasal pembunuhan berencana? Mari kita dalami, kita buka dengan kartu ini. Apakah Sambo akan terjerat pasal pembunuhan berencana? Saya ambil 3 kartu. Nah, ada kondisi di mana saat ini dia berharap dia bisa ke pasal pembunuhan spontanitas. Ada kondisi-kondisi yang membuat dia mungkin berusaha untuk itu. Berusaha untuk mewujudkan itu dengan segala cara. Walaupun banyak sekali mendapatkan tantangan karena di sini kasusnya kan dikawal oleh netizen. Tapi di sini teman-teman akan ada kabar baik yang akan dia terima. Akan ada kabar baik yang akan dia terima. Nah, hal ini terkait dengan keberuntungan. Wow. Apakah ini berarti Freddy Sambo nanti tidak terjerat dengan pasal pembunuhan berencana? Ini masih prediksi ya. Bisa terjadi juga bisa tidak. Sedangkan saya juga manusia biasa. Bisa terjadi, bisa tidak. Kemudian kita cari tahu apakah Sambo akan dijerat dengan pasal pembunuhan spontanitas. Apakah Sambo akan dijerat dengan pasal pembunuhan spontanitas? Ada simbol kesuksesan. Selanjutnya, apakah Sambo akan dihukum dengan pasal spontanitas? Ada simbol pilihan. Tidak ada ketegasan di sini dalam menentukan kayaknya nanti ya. Selanjutnya, apakah Sambo akan dijerat pasal pembunuhan spontanitas? Ada simbol kerja tim. Jadi di sini teman-teman ada kondisi lebih ke arah Sambo dijerat hukuman spontanitas kalau prediksinya yang keluar di sini. Ada pentakel 10.
ada kesuksesan di sini. Yang artinya setelah Sambo berusaha, berupaya dengan segala caranya, terutama dengan menggelontorkan uang, akan ada usaha-usaha itu akan membuahkan hasil di sini. Kemungkinan nanti Sambo akan dijerat hukuman pasal pembunuhan spontanitas. Nah, kemudian di sini ada seseorang yang dimana masih ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti yang saya bilang tadi, masih ada vigilance di sini. Masih belum aman, masih bisa berubah-ubah. Di sini pun masih ada kondisi yang seperti itu nantinya di dalam persidangan. Namun di sini ada semacam sebuah kesuksesan tim yang pada akhirnya bisa membuahkan sesuatu hasil yang bagus, walaupun hasilnya nanti masih kurang maksimal menurut dari Freddy Sambo CS ini. Jadi teman-teman, kayaknya lebih mengarah ke pembunuhan spontanitas di sini nantinya. Walaupun mungkin masih ada kondisi yang ragu-ragu dalam memutuskan itu, tapi di sini karena sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak Sambo CS ini pada akhirnya dia akan bisa meraih apa yang diwujudkan atau apa yang diimpikan. Jadi di sini teman-teman tergantung dari kegigihan pengacara Brigadir J. Setelah mengetahui prediksinya dari kartu ini, ada kemungkinan lebih besar ke arah pembunuhan spontanitas. Nah, dari pengacaranya Brigadir J harus bisa memiliki bukti-bukti yang kuat agar kondisi ini nggak akan terjadi di Sambo CS ini. Peluang itu masih ada karena di sini ada simbol keraguan-raguan dalam menetapkan Sambo sebagai pembunuhan spontanitas, dan hal ini juga masih belum aman atau masih bisa berubah-ubah keputusan itu. Jadi masih ada keraguan di sini dari pihak-pihak yang akan menentukan nanti apakah pembunuhan berencana ataukah pembunuhan spontanitas. Nah, celah ini harus dipergunakan baik-baik oleh pengacara Brigadir J untuk mencari bukti-bukti yang lebih kuat lagi yang bisa mematahkan usaha-usaha Sambo CS ini. Namun kemarin itu saya sudah melihat tayangan di YouTube jika Pak Kamarudin ini juga kayaknya sudah agak putus asa dalam hal ini. Dikarenakan nggak bisa kita pungkiri loh ya, Sambo CS ini yang sudah mengakar banget. Sedangkan Pak Kamarudin bisa dikatakan dia berjuang sendiri bersama timnya untuk masalah ini. Walaupun dikawal oleh masyarakat, tapi yang namanya dibanding dengan kekuatannya Pak Freddy Sambo, kekuatan tim Pak Freddy Sambo ini lebih mengakar, lebih kuat lagi dibandingkan kekuatan tim dari pengacara Kamarudin ini. Ya, kita berdoa saja agar Sambo CS mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya. Kita nggak tahu nanti putusan hakim seperti apa, karena sebenarnya di sini masih ada celah untuk keraguan-raguan dalam menetapkan Sambo sebagai pelaku pembunuhan spontanitas. Masih ada celah, asal celah ini dipergunakan baik-baik oleh kuasa hukumnya Brigadir J di sini. Sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Semoga Sambo CS mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya di sini. Kalau memang hukuman terjerat pasal berencana, ya harus dijalani. Tapi kalau kemudian dijerat dengan pasal pembunuhan spontanitas, ya apa boleh buat. Yang utama kita doakan agar Sambo CS mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Sampai di sini dulu dan waktu kita sambung.